Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Permatasari, NIM 200430882, Prodi Akuntansi. Pada hari ini saya akan membahas tugas minggu 6 Akuntansi Keuangan Menengah 2, yaitu pada soal nomor 1. Pada soal nomor 1, PT ABC membeli 500 lembar obligasi PT Majapahit yang bernilai nominal 10.000 per lembar pada tanggal 2 Maret 2017. Obligasi tersebut mempunyai tingkat bunga 8% per tahun. Penerimaan bunga 2 kali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 2 bulan 3 dan tanggal 2 bulan 6. Suku bunga efektif 8,8% per tahun. Obligasi jatuh tempo pada tanggal 2 bulan 3 2021. PT ABC membeli obligasi tersebut dengan hanya mengharapkan kas kontraktual atau bunga dan pokok di masa depan. Pada soal di atas diminta pertama tentukan nilai wajar obligasi pada saat perolehan. Pada nilai nominal itu 10.000 dikali 500 lembar menghasilkan 5 juta rupiah. Bunga semester 8% dikali 6 per 12 dikali 5 juta itu 200.000. Pada penerimaan bunga 200.000 dikalikan dengan 6,62291774, itu hasilnya 1.324.584.000. Harga beli 5 juta dikalikan dengan 0,70859118, itu hasilnya 3.542.958. Untuk mencari nilai wajar ditambahkan atau dijumlahkan, itu hasilnya 4.867,542. Nilai nominal itu 5 juta dikurangkan hasilnya 132.458. Pada soal nomor 2, buatlah tabel amortisasi premium atau diskonto obligasi. Untuk mencari amortisasi diskonto obligasi, itu penerimaan bunga dikurangkan dengan pendapatan bunga. Untuk mencari nilai aset keuangan, itu dari nilai wajar itu 4.867.542 ditambahkan dengan amortisasi diskonto 14.172, itu hasilnya 4.881.714. Begitu juga dengan seterusnya sampai dengan mendapatkan hasil akhir pada inti aset keuangan, yaitu 5 juta rupiah. Pada soal nomor 3, buatlah ayat jurnal yang diperlukan mulai diperoleh sampai dengan jatuh tempo. Pada tanggal 2 bulan 3 2017, aset keuangan amortized cost debit itu 4.867.542, kredit kas dan bank. Pada tanggal 2 bulan 6 2017, kas dan bank debit aset keuangan amortized cost debit dikredit pendapatan bunga, itu sebesar 200.000, aset keuangan 14.172, pendapatan bunga 214.172. Pada tanggal 31 bulan 12 2017, piutang bunga debit aset keuangan amortized cost debit pendapatan bunga itu dikredit. Pada tanggal 2 bulan 3 2018, kas dan bank debit aset keuangan amortized cost itu debit, piutang bunga kredit, pendapatan bunga dikredit. Pada tanggal 2 bulan 6 2018, kas dan bank 200.000 di debit, aset keuangan amortized cost itu debit 15.446, pendapatan bunga kredit 215.446. Tanggal 31 bulan 12 2018, piutang bunga 133,333, itu di debit, aset keuangan amortized cost 10.751, itu di debit, pendapatan bunga itu di kredit, itu sebesar 143.94. Pada tanggal 2 bulan 3 2019, kas dan bank debit aset keuangan di debit, piutang bunga kredit, pendapatan bunga di kredit. Pada tanggal 2 bulan 6, kas dan bank di debit aset keuangan di debit, pendapatan bunga di kredit. Pada tanggal 31 bulan 12, piutang bunga debit aset keuangan di debit, pendapatan bunga di kredit.
Pada tanggal 2 bulan 3 2020, kas dan bank debit, aset keuangan amortisasi cost debit, piutang bunga kredit, pendapatan bunga di kredit. Pada tanggal 2 bulan 6 2020, kas dan bank debit, aset keuangan amortisasi cost debit, pendapatan bunga di kredit. Pada tanggal 31 bulan 12 2020, piutang bunga itu sebesar 133,33, itu debit, aset keuangan amortisasi cost 12.741, itu di debit, pendapatan bunga 146,104, itu di kredit. Pada tanggal 2 bulan 3 2021, kas dan bank itu di debit, aset keuangan amortisasi cost di kredit, di debit, piutang bunga di kredit, pendapatan bunga di kredit. Pada pelunasan obligasi di saat jatuh tempo, yaitu tanggal 2 bulan 3 2021, kas dan bank itu di debit sebesar 5 juta, aset keuangan amortisasi cost itu di kredit sebesar 5 juta. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.